Kita lanjut ke match yang ketiga. Tim pertama, tim yang dikenal dengan Sinacu Bisikan Maut, merupakan kakak dari tim Betame yang telah gugur duluan di babak penyisihan. Mampukah sang kakak meneruskan legasi dan membalaskan dendam sang adik? Tim dengan perolehan 1000 poin di babak penyisihan berasal dari ruang instalasi formasi. Ada suaranya? Kita panggil Barang Bawa. Asal yang keluar. Selanjutnya tim kedua, ada dua tim yang dikenal. Saya punya Insurok Kyodai atau Insurok Bersaudara. Namun sang adik Insurok Merah gugur doang di babak penyisihan. Mampukah sang kakak melanjutkan perjuangan dramatis sang adik dan membawa trofi kemenangan pulang ke rumah? Tim dengan perolehan poin fantastis 1200 poin di babak penyisihan membawa nama ruang ICU. ICU mana suaranya? Kita panggil sang kakak Insurok Hitam. Lanjut tim ketiga, tim dengan perolehan 700 poin di babak penyisihan membawa nama ruang UPDDRS. Betul, UPDRS mana suaranya? Mana? Boleh. Akankah match berikut ini akan menjadi ajang balas dendam dari dua sang kakak, atau akankah tim kuda hitam ini akan menjadi penengah dan menjadi pemenangnya? Siapa lagi yang melakukan incaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari tim Barang Bawa, utusan dari instalasi farmasi. Jadi hari itu saya jadi juru bicara. Soalnya kita tiap di sini telah mengajar dulu tinggi. Tiap di sini telah mengajar dulu tinggi. Jadi saya kena. Jadi saya tahu. Perkenalkan saya Ngerim dan di sebelah kanan Bibi, sebelah kiri Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari ruang ICU yang dinamai dengan tim Insurok Hitam. Kalian saya sebagai juru bicaranya Epri, sebelah kanan saya masih dengan Abang Jeffrey Lorenzo dan samping saya Nicholas Abin. Ide, gare kita. Kami dari BPJS, saya Fitri sebagai juru pembicaranya. Dewi, ini kami Terima kasih. Silakan berdoa kombinasi. Kita cabut ini. Kita cabut.
Pertanyaan pertama untuk kedua, jawabannya ini yang guru bicara. Kalau pendampingnya jawab, pasti tahu ini guru bicaranya. Kalau pendampingnya tidak tahu, bapak program. Saya mohon bantuan kawan-kawan bapak ibu sekalian, belum jadi ketenangannya karena kawan-kawan yang tidak patuh kita gagal. Usaha. Ya ini namanya baik ini tuh. Oke, pertanyaan pertama untuk kedua. Orang yang tidak pandai menjaga atau merawat sesuatu barang disebut apa istilahnya dalam bahasa Sambasnya? Mengubah. Pertanyaan selanjutnya, pulang dari umroh, Pak Muharmin membawa daging unta dan dibagikan ke warga sekitar. Apa bahasa Sambasnya untuk unta? Unta dari bahasa Sambasnya. Tahu deh. Mengubah. Habis waktu dia, waktunya habis saya dapat detik saya. Bukan sekali si kadung. Setelah hari hujan, matahari bersinar kembali dan terbentuklah pelangi. Apa bahasa Sambasnya pelangi? Apa tak? Berhenti. Sama dia. Berhenti. Sente lagi. Bukan, ini pertanyaan juga. Apa bahasa Sambasnya untuk lilin? Lilin kecil. Lilin mana? Berhenti. Diam, terlalu tutup berhenti. Diam, hati. Pilih hati. Pertanyaan tadi. Apa dalam bahasa Sambasnya untuk tempat menanak nasi yang terbuat dari bahan besi? Kawan. Apa? Lebih. Berhenti. Kencang 100 untuk menit habis. Kalau banyak saya ikutin. Pulang berbelanja, ibu langsung masak di dapur. Disebut apa dalam bahasa Sambas di dapur? Cium 172. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya. Pagi hari ramai orang yang duduk minum kopi di pasar. Enak. Bisa masih ada waktu, jawab. Enak, jawabannya ini namanya tadi ya.
Tahu sih. Nengko, selaku enak makan gue. Pertanyaan balik ya. Oleng yang tidak sembuh-sembuh. Pertanyaan kedua, celana pendek yang terbuat dari bekas kain tepung terigu tanpa menggunakan karet disebut apa dalam bahasa sampasnya ya? Kancur. Kancur. Salah. Terkunci. Kangkung tali, salah satu pengunci. Yang di tempat segitiga biru. Pertanyaan selanjutnya. Kikit sedang beradu layangan dengan kepet. Kemudian tali layangan kepet putus dan layangannya masih menyangkut ke tali layangan Kikit yang sedang dimainkan. Sehingga Kikit mendapatkan layangan yang putus tersebut. Apa istilahnya dalam bahasa sampasnya ini? Rangkai. Lembe. Entel atau mentel? Entel atau mentel? 100 atau Ini suruh. pertanyaan selesai. Kalau sementara 200, Teguh B 200, dan Guru C 400. Pas ke sini. Kan sedang. Ya, siap-siap Guru B. Belum menonton yang akhirnya dengan baca. Ini harus disimak pertanyaan. Pertanyaan pertama, kantong plastik yang dipakai lembong timah untuk bawa belanjaan ternyata bocor, sehingga belanjaannya banyak yang berceceran di jalan. Kata bocor pada narasi toa tersebut di atas apa istilahnya? Pasuk. Pasuk 100. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah bendungan atau dam. Mengajarnya apa? Sebelum penonton ya dia Tabung. Q lalu C panggung 100 untuk lagu C. Itu deh. Tempat untuk menaruh bumbu dapur tunjangan ini oleh apa istilahnya? Apa? Masih ada waktu pakai ya Pak. Apa? Lagu C. Nah. Kedua. Berangkat. Tempat makan bumbu yang namanya Sarah. Sarah. Yang pernah saya pakai bumbu ini. Pertanyaan selanjutnya. Orang yang sadar akan segala kekurangannya dan tidak mau berkata sombong, apa istilah dalam bahasa sampasnya? Tahu diri? Masih ada waktu? Ngada? Ada. Layang-layang atau uang yang serangkainya diikat dengan benang disebut apa dalam bahasa sampasnya? Rangken?
Lengkapi. Orangnya bagus tuh. Pertanyaan selanjutnya. Tulang pada kaki manusia yang berada di bawah lutut disebut apa dalam bahasa Sampasnya? Tulang kering. Tulang kering. Pertanyaan selanjutnya. Penyapu yang terbuat dari tangkai padi yang diikat menjadi satu disebut apa dalam bahasa Sampasnya? Kalian ini menunggu C. Penyapu rumah atau rumah tidak tahu menunggu C. Belum punya sekali. Nasi beserta lauk asam pedas buah mangkuk biasa juga disebut dengan nasi gulai buah mangkuk, tapi sebutan Sampasnya. Menurut C. Menurut A. Bingung kiri kanan tak jawab tadi. Nasi kubur, nasi lauk sekali. Nasi dipakai untuk waktu musim sari. Pertanyaan selanjutnya. Istilah untuk benda yang bertekstur atau berbentuk kenyal seperti jeli atau agar-agar disebut apa dalam bahasa Sampasnya? Ganjar. Ganjar. Pertanyaan selanjutnya. Hantu penunggu hutan atau rambut di Sampas apa namanya? Tapi rumah tangga nggak tahu deh. Putih. Negara. Hantu jelada. Pertanyaan selesai. Sementara 200 untuk penduduk sudah selesai dan silakan beruji untuk pilih bang. Insurok terdepan. Insurok terdepan. Harus kau udah dua gendut. Oh, booking. Pertanyaan pertama pertanyaan pertama untuk mangkuk lauk tertutup mangkuk lauk tertutup yang mempunyai telinga di kedua sisinya yang terbuat dari bahan kepiting dan biasa digunakan untuk tempat makanan berkuah disebut apa dalam bahasa Sampasnya? Kelana. Masih ada waktu? Berdoa. Lagu B. Ayo betul dulu ya. Pertanyaan selanjutnya. Pada saat karnaval 17-an, Paul mengawal anak muridnya sambil mengikuti atau menyusul dari belakang. Disebut apa setelah di dalam bahasa Sampasnya? Mengikuti dari belakang.
Masih ada yang lain? Belum deh. Masih lain? Belum Imai. Ini kok kenal mungkin saja. Imai pertanyaan lagi ya, pertanyaan konteks kalimat, pertanyaan dalam konteks kalimat. Pertanyaan selanjutnya, menggoreng tanpa menggunakan minyak dalam bahasa Indonesia-nya disebut dengan kosen. Kasih tambahnya apa? Bagus sih. Bagian tubuh manusia yang terletak di bawah pusaran atau di bawah pusat disebut apa dalam bahasa sampasnya ya? Banean. Banean 100%. Pertanyaan selanjutnya, orang yang berkaki pendek atau cebol dalam bahasa sahabatnya disebut apa? Katai. Katai 100%. Memasak nasi dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan menanak. Orang sahabat nyebutnya apa? Masuk ke saya. Masuk. Membawa sesuatu barang dengan ujung jari tangan disebut apa bahasa sampasnya? Incipik atau cipik 100% kurang kucing. Pertanyaan selanjutnya, kue atau kue yang bahan utamanya dari kacang hijau yang digoreng disebut juga dengan kue cucur kacang hijau. Menurut sahabat nyebutnya apa? Buah gayam. Buah gayam. Pertanyaan selanjutnya, ritual atau tradisi mandi uang dengan menggunakan rempah-rempah dan wewangian untuk menghilangkan bau badan yang dilakukan beberapa hari sebelum upacara pernikahan disebut apa dalam bahasa sampasnya ya? Betangan. Betangan. Pertanyaan selanjutnya, dalam bahasa Indonesia disebut dengan kapuk. Bahasa sampasnya apa? Kabu-kabu. Kabu-kabu 100%. Pertanyaan selesai. Untuk yang 100 dan untuk yang 1300. Yang paling menangani gua untuk jadi soal bulan. Bagus. Pastinya ini berat. Sabar ya, sabar. Ya, mohon Siso. Sian deh sian. Yes. Subhanallah lebih. Ya, 2 orang yang sampai. Ya udah ini. Lihat. Kalian. Oke. Ternyata jawab mereka bebas. Nah harus dulu bicara.
Ingatkan bahwa yang menjawabnya setelah ditunjuk oleh Dewan Juri. Kasihan, rugi kalau menjawab betul jawab orang lain. Ya, untuk Bapak Pemutar kali ini, pertanyaan pertama, tidak jadi mendapatkan sesuatu atau istilahnya hampir G. Asa 100 G. Pertanyaan selanjutnya, karena baru belajar berenang, Rahman berenang antara terapung dan tenggelam. C. Timbul air 100 G. Orang habis deh. Akan tinggi deh, ya akan tinggi. Ingin bayar itu, habis deh. Pertanyaan selanjutnya, orang yang bermain layang-layang tetapi tali layangannya putus tanpa disengaja. Begini, B. Ulangi 100 B. Betul, putus tangan. Kami lainnya lambaran. Putus tangan disikat sopi. Pertanyaan selanjutnya, gundukan pasir atau lumpur yang muncul di laut atau muara sungai disebut apa dalam bahasa Sambasnya? Yaitu C. Lalu C kurangi 100. Mati. Pertanyaan selanjutnya, biasanya suku Dayak berobat dengan cara tarian atau nyanyian untuk memanggil roh. Disebut apa istilahnya dalam bahasa lagu A? B. Siap 100. Dan selanjutnya, kuku yang rusak atau membusuk dan bernanah yaitu apa? J. Mahal 100 untuk J. Pertanyaan selanjutnya, apa nama alat untuk menampi beras yang terbuat dari anyaman bambu? B. Bergu B. Hero 100 untuk B. Pertanyaan selanjutnya, orang yang suka pamer atau melambangkan sesuatu yang dimilikinya disebut apa dalam bahasa Sambasnya? B. B. Penire 100. Pertanyaan selanjutnya, apa nama pagar yang biasa digunakan untuk menghalangi anak agar tidak berkuc? Ada 100 untuk C. Pertanyaan selanjutnya, sepotong bambu yang digunakan sebagai pengganti pengayuh karena air kering atau dangkal, apa namanya? Pertanyaan yang tahu, buah, nggak AR. Pertanyaan selesai. Yang menang siapa yang lihat dengan panggung.